Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Rut yang pertama, ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku."
di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian. Dua Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemat tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang panah itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan.
Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam diri kita dibenarkan oleh Allah. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan dengan judul Tenda Liar Pencari Sorga. Silakan Pastor Joseph Pauljang. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara ya. Ketika Anda mencari Tuhan dengan hati yang bersih, sungguh-sungguh ya. Dan di dalam penantian akan Tuhan konsisten, jangan putus asa, jangan berhenti. Dan yang paling penting tetap mengasihi ya. Ini saudara ya. Tadi siang itu ada pertanyaan bagus ya di TikTok. Mana dulu sebentar ya, saya cerita dulu nih. Saudara, tenda-tenda para refugee itu, tenda kemah atau tenda-tendanya refugee di Indonesia itu mengenaskan ya saudara ya. Mengenaskan. Apa beda tenda refugee di Indonesia dengan tenda-tenda refugee yang ada di Belanda? Ya, Belanda lebih bagus, jelas ya saudara ya. Tapi mengapa Belanda lebih bagus? Banyak duitnya, oh iya, banyak. Tapi kan orang mau banyak duitnya, nggak ada duitnya, intinya apa saudara? Karena orang Belanda itu ingin menunjukkan kasihnya kepada refugee. Mereka itu pertama kali ada namanya Samaritan Purse. Ya. Samaritan Purse itu adalah terilhami dari cerita orang Samaria yang baik hati. Ya,
Nah, kemudian di Samaritan Purs ini menolong banyak sekali orang refugee yang akhirnya kemudian dilembagakan oleh PBB ya, karena banyak sekali refugee ya, saudara ya. Dan akhirnya pemerintah Eropa mengorganisir semua yang rapi, semua ya, massal. Dan semua asalnya itu dari tenda-tenda refugee ini semua dibikin yang bagus. Kemudian diberikan gedung-gedung, resort, hotel-hotel ya, dirubah jadi camp ya. Kalau di Indonesia bagaimana ya, jadi kayak orang camping di Daan Mogot itu, saudara ya. Yang membedakan itu cinta, ya. Yang membedakan itu cinta. Kemah-kemah kita, ya. Semua orang, ya, kita ini sedang berkemah. Badan kita inilah kemah, saudara ya. Karena kita semuanya adalah refugee. Kita semua ini refugee. Saudara, cerita sejarah seluruh dunia berasal dari refugee, saudara ya. Contoh, ya, misalnya nih, Adam dan Hawa, ya kan, dia pergi keluar dari Taman Eden, pergi ke dunia ini, ya, mereka harus mencari tempat yang aman, saudara ya, punya anak-anak, ya kan, Habelnya dibunuh, Kain jadi refugee, dia cari ke tanah perlindungan, ya, mulai Abraham, Nuh juga sama ya, dia cari kapal karena ada banjir besar. Nah, Abraham juga sama, dia lari dari Nimrod, ya. Musa lari dari Firaun. Bahkan Yesus lari dari mertuanya, dan Daud ya, Daud lari dari mertuanya kok Yesus. Raja Daud itu ya diburu-buru sama Saul. Lalu Yesus ya dengan keluarganya Yusuf dan Maria pergi ke Mesir. Kisah-kisah di Alkitab penuh dengan refugee. Refugee itu ya orang-orang yang mencari perlindungan, ya pergi dari tempatnya lalu pergi. Saya juga pergi ya, dan banyak sekali. Anda mungkin juga bagian dari itu, orang-orang yang keluar dari tempat asalnya lalu mencari tempat yang aman, tempat yang lebih baik. Ya. Nah, tetapi kita semua secara rohani adalah refugee, saudara. Secara rohani. Kita semua adalah refugee, orang-orang yang tinggal di sebuah kemah. Badan kita ini adalah kemah. Nah, kalau tadi cerita tentang Ruth itu ya, Ruth itu adalah orang Moab dan lalu ikut kepada Naomi. Naomi adalah refugee. Dia lari dari Bethlehem karena ada wabah kelaparan di sana ya. Lalu mereka lari ke dataran tinggi Moab. Lalu mereka tinggal di sana. Lalu di Moab warganya Naomi mati semua. Akhirnya Naomi mau balik ke Bethlehem, tapi Ruth minta ikut. Maka jadilah Ruth ya. Tadinya Naomi refugee, ya kan? Minta refugee ya, berlindung di Moab. Akhirnya Ruth sekarang yang berlindung di Bethlehem. Nah, saudara, apa yang membedakan ya refugee ya yang di Indonesia dengan yang di Belanda. Refugee di Belanda itu dicinta, saudara ya. Mereka datang kepada orang-orang yang penuh cinta. Bukan karena refugee-nya baik, enggak, orang refugee kurang ajar itu orang-orang Arab itu ya. Tetapi di Indonesia refugee itu dibenci. Ya, saudara ya. Karena mereka datang kepada orang-orang yang tidak punya cinta. Nah, itu yang saya mau cerita hari ini, saudara, tentang bagaimana kita bisa punya ya kemah yang penuh dengan cinta, saudara. Kalau refugee datang di tempat-tempat orang yang dimana tidak ada cinta di sana, maka sengsara kayak di Indonesia. Tapi orang-orang Arab ini datang kepada orang-orang yang penuh cinta di Eropa, sehingga mereka dirawat, gereja-gereja semua siap, saudara, dengan para refugee ini. Di Indonesia, saudara, apakah masjid-masjid siap dengan para refugee? Enggak, saudara, malah berantem ya. Gereja ada 1-2 ya yang mulai peduli dengan refugee. Tapi pelayanan refugee ini pelayanan yang banyak duitnya keluar. Kayak kami ya, kita kan banyak nolongin refugee ya. Kita banyak keluar. Waduh, saya pribadi ya. Karena Anda kalau menangkan jiwa mereka, masalah mereka itu banyak, saudara ya. Nah, kita nggak bahas ya. Tetapi saudara, yang saya maksud adalah, ya, kamu ini sedang tinggal di tubuh yang penuh cinta, apa ditinggal di tubuh yang marah, saudara?
Ya, Anda ini lagi tinggal di tubuh yang penuh cinta atau tubuh yang marah, tubuh yang penuh kebencian. Ya, kalau Anda tinggal di tubuh yang penuh cinta, maka jiwamu tenang, saudara. Jiwamu juga bisa mencintai. Tapi kalau kamu tinggal di tubuh yang penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan, maka jiwamu juga nggak tenang. Bagaimana kita punya ya kemah yang penuh cinta, kemah kediaman kita yang baik, ya kemah kediaman yang baik. Kita semua pasti mati, saudara. Cuman bagaimana kamu bisa tubuhmu itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan supaya penuh cinta. Ya, bagaimana tubuhmu itu bisa dipakai untuk rumah cinta, bukan rumah kebencian yang penuh dengan keserakahan, yang penuh dengan dendam, yang penuh dengan percekcokan, yang penuh dengan keegoisan. Kudu, waduh, merasa paling benar sendiri dan aku kudu benar dan kudu menang, menang-menangan. Nggak enak, saudara ya. Kalau kamu tinggal di tubuh yang seperti hidupmu tuh penasaran, ya. Mimpimu buruk, hidupmu penasaran, saudara. Tapi saya itu suka mimpi buruk ya, saudara ya, dulu ya. Tapi setelah belakangan enggak ya, setelah anak-anak dewasa, dia mulai mencari Tuhan sungguh-sungguh, mulai mimpinya enggak buruk ya. Tetapi dia dulu mimpinya buruk karena dia selalu apa namanya nggak mau kalah dan penuh dengan kesombongan, pride ya, pride-nya tinggi sekali, saudara ya. Nah, orang-orang seperti ini sengsara. Dia bikin sengsara hidupnya sendiri. Sampai suatu ketika, ya saudara ya, sampai suatu ketika saking dia bangganya dengan dirinya sendiri, dia lebih baik, dia istri dan anak-anaknya nggak makan, daripada dia harus ditolong oleh orang yang dia tidak suka. Wah, itu benar-benar itu saya pengalaman. Saya pikir, saya dulu seperti itu ya, saya dulu bangga. Sekarang saya bilang itu bodoh. Setelah saya mengalami jatuh bangun, saya renungkan, itulah kesombongan. Kalau kamu tinggal di tubuh yang semacam itu, nggak enak banget tuh, saudara. Sengsara lahir batin tuh kamu. Ada nggak ya sini yang tubuhnya itu sombong banget, sampai kamu tuh tidak mau menerima pertolongan, atau bahkan kamu merasa selalu benar terus, orang lain salah terus, sehingga kamu ngotot, kudu bener, saudara ya. Ada apa-apa, kamu kudu menang pokoknya. Kudu bener, kudu menang. Nggak ada mau ngalahnya, nggak ada mau disalahin sama sekali. Sengsara, saudara. Sengsara. Kalau kamu tinggal di kemah yang seperti itu. Oh, itu kemah, saudara ya. Itu kemah. Kamu yang bikin kemah itu. Kamu sendiri yang bikin kemah itu. Respon-responmu terhadap kehidupan, respon-respon dari jiwamu itu, sehingga jiwamu punya kemah yang seperti itu. Iya kan? Tapi kalau kamu punya, ya kamu merespon kehidupan dengan kerendahan hati, maka kemahmu akan indah. Ya, kemahmu akan indah karena kamu rendah hati. Ini saya cerita hukum universal ya, saya nggak cerita, ini belum ajaran Tuhan Yesus, ini kita cerita hukum universal ya, yang tentu saja Tuhan Yesus mengajarkannya. Tetapi semua agama di dunia juga mengajarkan ini, saudara ya. Semua, kecuali Islam nggak mengajarkan, saudara ya. Kalau Islam itu diajari kamu untuk punya istri 4, mengumbar nafsumu itu loh. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan hawa nafsu di tubuh ini, ya dimulai dari hati, dimulai dari jiwa yang ada di dalam kemah. Yang tadi siang di TikTok, Anda ikuti TikTok ya, sudah viralkan TikTok saya itu. Kadang-kadang ekstrim ya. Tetapi di satu itu tadi ada yang nanya bagus ya, mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang bisu bisa bicara, orang buta melihat, orang tuli mendengar, tetapi tidak ada orang miskin jadi kaya. Menarik ya pertanyaannya ya. Mengapa Tuhan Yesus tidak pernah membuat orang miskin jadi kaya? Menarik sekali. Jawabannya gampang, ya. Tetapi pendeta-pendeta nggak bisa jawab. Kenapa? Karena pendeta-pendeta maunya kan kamu menabur supaya kamu kaya kan. Namanya kaya itu diberkati Tuhan. Bukan, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah mendefinisikan bahwa kaya secara materi adalah berkat Tuhan. Tetapi ketika kamu bisa berbagi dengan sesamamu,
itulah yang namanya kelimpahan. Ya, disitulah mujizat terjadi. Lalu ya ada orang-orang yang senang sekali, pendeta-pendeta yang suka pamer kemewahan, sehingga jemaatnya berpikir itulah diberkati Tuhan. Bukan, saudara, bukan ya. Nah, itu tadi kamu sedang membangun kemahmu ya yang mewah dengan kemewahan duniawi. Akhirnya kamu tidak ingin meninggalkan kemah kediamanmu. Nah, itu arahnya ke sana, saudara. Karena kamu membangun kemahmu itu dengan pernak-pernik duniawi. Sehingga waktu kamu mati takut. Ya kan, siapa di sini masih takut mati, saudara? Karena kamu membangun kemahmu dengan hal-hal duniawi. Ya, sehingga kamu takut meninggalkan keduniawian ini. Tapi orang-orang yang membangun kemahnya dengan hal-hal yang rohaninya, dengan cinta, dengan kerendahan hati, dengan rasa cukup, maka dia orang nggak takut mati, saudara. Bukan mau bunuh diri jihad, bukan. Nggak takut mati artinya sekalipun sakit, dia tidak takut mati. Dia tidak khawatir, dia hidupnya tenang. Kenapa? Ya karena ini kemah ini punya Tuhan. Suatu ketika saya kembali, saya tinggalkan kemah yang penuh penderitaan, saya kembali kepada Tuhan. Bukan berarti dia terus kere. Enggak, saya nggak kere, saudara. Saya tidak hidup kere. Saya hidup kecukupan ya. Anak saya sekolah semua, baik semua. Kita mau makan apa besok bisa ya. Mau makan apa kita bisa. Kita tidak kere. Tetapi kita tidak membangun kemah ini pernak-perniknya dengan perhiasan-perhiasan duniawi. Kalau kamu ingin membangun ya di awal ya keluarga Naomi ini membangun kemahnya dengan kemah yang ingin hidup enak. Mereka orang kaya tadinya, saudara ya. Mereka pergi ke Moab ketika bangsanya menderita. Orang-orang Israel ini kan di dalam zaman Hakim-Hakim kan orang Israel kan banyak berbuat dosa lalu mereka menderita begitu kan. Lah waktu menderita mereka tinggalkan komunitas lalu mereka pergi. Mereka ke tempatnya orang-orang jahat itu, orang Moab, orang itu ya. Lalu mereka akhirnya si Ruth si Naomi dengan keluarganya. Kemudian dia kembali mencari wasiatnya. Wasiat yang dari tanah perjanjian kan sama si Ruth. Nah, Ruth percaya dengan dewanya Naomi. Akhirnya si Ruth yang dapat menjadi menjadi oma dari Raja Daud ya. Wah, beruntung sekali dia ya. Dan bahkan namanya disebut sebagai salah satu nenek moyang dari anak manusia bernama Yesus. Karena Ruth mencari kemah rohania, mencari kemah yang dibangun dengan takut Tuhan. Naomi mencari kemah yang dibangun dengan kesombongan. Membangun kemahnya dengan kesombongan. Aku punya duit kok. Ruth enggak. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Dengan iman. Siapa di sini yang membangun kemah kehidupannya dengan hal-hal duniawi? Hati-hati kamu takut mati nanti, saudara. Ya, takut mati nanti kamu. Takut mati bukan berarti mau jihad. Orang Islam nggak takut mati, Pak. Apakah dia mau dengan Quran? Bukan. Goblok. Orang Islam itu. Takut matinya kan bunuh diri kan. Coba kamu orang Islam yang normal-normal itu. Ya, tuh si Habib Rizik tuh. Lagi sakit, mati. Wah, takut ya, saudara. Kayaknya suruh orang lain jihad, ya jadi nggak berani jihad. Si Somad itu, suruh orang lain jihad, ya berani nggak jihad. Ya kan? Nggak berani. Itu namanya goblok. Ya, bukan takut mati, tapi goblok. Ya, saudara ya. Ya. Nah, saudara, balik lagi. Kamu membangun kemahmu dengan apa, saudara? Dengan hal-hal yang indah, dengan cinta. Kamu bangun kemahmu, anak-anakmu kamu bangunkan kemahnya dengan cinta, dengan kerendahan hati, apa dengan hawa nafsu sombong-sombongan, ya, tengkar, dengan pertengkaran, kudu menang-menangan. Kamu bangun kehidupan kemahmu dengan keluargamu itu dengan apa? Kemah apa? Menang-menangan. Dengan kemah hawa nafsu. Yang penting, untuk kudu serobot itu, serobot sana. Dengan apa, saudara? Dengan pengampunan. Ya,
Kamu aja sama istrimu, suamimu, kamu nggak bisa mengampuni. Terus kamu ajari anakmu apa, saudara kemah? Kamu bangun kemah anak-anakmu seperti apa? Nah, hari ini kita belajar, saudara ya. Ayo kita bangun kemah kediaman kita. Kita bangun kemah anak-anak kita, keluarga kita. Dengan kemah yang penuh cinta, kemah yang penuh dengan pengampunan, kemah yang penuh dengan kerendahan hati, kemah yang penuh dengan kesederhanaan. Karena jiwa-jiwa di dalamnya ini suatu ketika akan tinggalkan kemah itu. Akan pergi ke rumah yang lebih besar, di sorga yang benar, yang penuh dengan kemuliaan. Tapi kalau kamu bangun kemahmu, anak-anakmu dengan hal-hal duniawi, kamu nggak rela meninggalkannya. Nggak rela untuk meninggalkan kemah itu. Akhirnya kamu takut mati. Nanti surga ada apa? Katanya Kristen gitu, takut mati, takut. Ditanyain mati, takut, saudara ya. Saudara percaya nggak banyak orang nggak selamat masuk surga? Orang Kristen di gereja saat pendeta Nesisan. Coba saja, cek aja coba. Kalau cerita masalah kematian ya, saat pendetanya sekalian, saudara. Ketika diajak hidup bersahaja, nggak berani. Untuk hidup bersahaja, hidup sederhana. Pendeta-pendeta yang tidak berani hidup bersahaja, sekalipun dia punya banyak uang, loh, saudara. Nah, kalau dia nggak punya uang kere, namanya mau diapain lagi? Wah, itu jangan-jangan dia juga lagi di neraka. Tapi ini orang punya duit banyak, tapi dia memutuskan hidup sederhana, dan semua hartanya diberikan untuk Tuhan. Waduh, saudara. Wah, ini kelas tinggi ya, saudara ya. Ini khotbah untuk para pendeta harusnya ya. Tetapi Anda dan saya, ayo kita bangun kemah kita. Mau pendeta, mau kamu pejabat, orang kaya, orang miskin, ayo bangun kemah kita dengan cinta. Bangun kemah kita dengan pengampunan, kerendahan hati, dengan kebersahajaan sederhana, dengan apa saudara? Kekudusan. Bangun kemah kita. Sehingga Anda ketika saatnya tiba, Anda tinggalkan kemah kediaman kita. Karena kita refuge di bumi ini, kita kembali ke paradise, kepada negara kita, kepada asal-usul kita di Taman Eden, dengan penuh sukacita. Karena kemah ini hanya sekedar kemah. Kita kembali kepada Tuhan di surga yang mulia. Tenang, saudara ya. Saya ngomong ini Anda siap enggak? Tuhan Yesus memberkati.